Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Ibu Sofrina pada materi berpikir sejarah part 2. Kali ini kita akan membahas tentang cara berpikir kronologi, diakronik, sinkronik, dan perubahan berkelanjutan dalam sejarah Indonesia. Ya, untuk yang belum menonton part 1, nonton dulu part 1 ya, tentang pengertian sejarah, supaya kamu paham tentang part 2 ini. Oke? Cara berpikir kronologi diakronik dalam sejarah ya. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologi ya. Artinya berpikirlah secara runtut, teratur dan berkesinambungan ya. Konsep kronologi akan memberikan gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Ya. Jadi secara etimologi, ya menurut bahasanya, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu, sedangkan logos artinya uraian atau ilmu. Jadi kronologi adalah ilmu tentang waktu yang memang di dalam perkembangannya kemudian menjadi ilmu bantu sejarah yang menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Cara berpikir kronologi dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Ya. Kronologi juga membantu kita agar dengan mudah dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda, tetapi dalam waktu yang sama. Kronologi sangat penting agar terhindar dari anakronisme. Ya, anakronisme adalah ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Jadi saya berikan contoh ya, peristiwa jatuhnya bom atom ya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ya, sekutu menjatuhkan bom atom ya, mengakibatkan kekalahan Jepang. Pada bulan dan tahun yang sama, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi kita merdeka ya. Jadi dalam waktu yang bersamaan, di bulan yang sama ya, Jepang menyerah, kita merdeka. Kemudian diakronik. Secara etimologi kata diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui atau melalui, sedangkan kronos berarti waktu. Jadi diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, melampaui dalam batasan waktu. Jadi dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang melintas, melalui atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Ya. Jadi memanjang dalam ruang, terbatas dalam waktu, itulah diakronik. Ya. Contohnya sebagai berikut. Masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Perang Diponegoro atau Perang Jawa berlangsung antara tahun 1825 sampai 1830. Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung antara tahun 1942 sampai 1945. Kemudian Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Jadi batasan waktunya sudah terlihat di situ ya, tahun 1350 sampai 1389. Itu adalah masa Hayam Wuruk berkuasa atau memerintah. Kemudian kapan Perang Jawa? Perang Jawa terjadi 1825 sampai 1830. Ya. Terbatas dalam waktu, memanjang dalam ruang. Ini adalah ilustrasi dari Perang Jawa atau Perang Diponegoro ya. Masih berhubungan dengan batasan waktu, sejarah mengenal istilah periodisasi, yakni mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan-tahapan dan pembabakan tertentu. Jadi ada dua zaman ya,
contoh periodisasi yang dibuat berkaitan dengan perkembangan sejarah kebudayaan secara umum, maka akan dibuat 2 periode perkembangan kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, zaman praaksara atau zaman prasejarah adalah zaman yang dimulai sejak manusia belum mengenal tulisan hingga ditemukannya tulisan. Yang kedua, zaman aksara atau disebut juga zaman sejarah, yaitu zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan hingga sekarang, ya. Jika dikaitkan dengan 2 zaman tersebut, telah diklasifikasikan dapat kalau kita rekonstruksikan tahapan-tahapan perkembangan kebudayaan yang berlangsung dalam masyarakat tertentu itu zaman praaksara dan zaman aksara, ya. Kemudian contoh berikut adalah periodisasi yang dibuat berdasarkan sistem mata pencarian hidup dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam, ya. Kemudian masa bercocok tanam tingkat lanjut, yang terakhir masa perundagian. Contoh kedua, ini tentang periodisasi yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan masyarakat, sistem politik, ekonomi, dan kepercayaan adalah pembabakan berdasarkan urutan dinasti suatu kerajaan seperti yang terdapat di bangsa-bangsa di Asia, ya. Di Asia umumnya kedudukan raja dianggap penting dalam masyarakat seperti contoh berikut, ya. Dinasti yang pernah memerintah di Jawa dari masa perkembangan pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha hingga pengaruh Islam. Ini ada dinasti Wangsa Sanjaya, ya, 732 sampai 850 Masehi. Dinasti Sailendra 750 sampai 900 Masehi. Dinasti Isyana 900 sampai 1222 Masehi. Dinasti Girindra 1222 sampai 1478 Masehi. Dinasti Demak 1521 sampai 1568 Masehi. Dinasti Pajang 1568 sampai 1600 Masehi. Dinasti Mataram 1600 sampai 1776 Masehi. Jadi tidak lompat gitu ya, tapi berurutan. Jadi dari dinasti Wangsa Sanjaya, ya, kemudian dinasti Sailendra, Isyana, Girindra, itu adalah Hindu-Buddha. Kemudian Islam itu kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram. Jadi tidak terbalik ya, tidak menyebutkan Islam dulu kemudian barusan Hindu dan Buddha. Periodisasi bertujuan membuat klasifikasi dalam sejarah sehingga akan memudahkan kita untuk memahami peristiwa-peristiwa secara kronologis. Melalui periodisasi, kita menjadi mudah untuk memahami hal-hal yang terkait dengan perkembangan manusia dari waktu ke waktu, kesinambungan antar periode, kemungkinan terjadinya fenomena yang berulang, ya, perubahan yang terjadi dari periode awal hingga ke periode berikutnya. Ini contoh ya, dari balita, kanak-kanak, ya, kemudian remaja, usia 20 tahun, usia 40 tahun, 65 tahun, sampai kemudian 70 tahun. Dalam sejarah kita juga dikenalkan dengan istilah kronik ya. Kronik adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Mereka pada umumnya menulis tentang peristiwa kejadian, ya, hal-hal yang menarik perhatian dan mengesankan mereka yang mereka temui di suatu tempat pada waktu tertentu. Jadi siapa mereka itu ya? Jadi kronik dari Nusantara itu banyak ditulis oleh para musafir dan pendeta, ya. Mereka datang dari Cina, ya, masa pemerintahan dinasti seperti dinasti Zhou, ya, Ming, Tang, gitu ya. Dan juga para musafir serta pendeta yang datang dari India. Ya. Konsep sinkronik dalam sejarah. Kata sinkronik ya berasal dari bahasa Yunani yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu waktu. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah
dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Jadi untuk lebih lengkapnya dapat jelaskan bahwa konsep sinkronik dalam sejarah adalah bagaimana mempelajari atau mengkaji ya, pola-pola, gejala, dan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada masa tertentu. Menurut secara umum sinkronik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Kemudian bersifat horizontal, tidak ada konsep perbandingan. Cakupan kajian lebih sempit, kajiannya sangat sistematis, sifat kajian lebih serius dan mendalam. Sebagai contoh, seorang sejarawan ingin menyusun sejarah perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang. Ya. Hal yang akan dia lakukan adalah meneliti gejala atau fenomena perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang terjadi pada masa pendudukan Jepang. Nah, itu saja gitu ya. Jadi membahas tentang orang-orang Jepang yang berada di Asia Tenggara ya. Buku ini membahas tentang orang-orang Jepang yang tinggal di Asia Tenggara dari beragam profesi, mulai dari tukang judi, buruh, hingga pengusaha. Fokus penelitian hanya meliputi orang-orang Jepang yang bermukim di negara-negara wilayah Asia seperti Indonesia, Filipina, Singapura, dan Malaysia, dari masa kolonialisme hingga Perang Dunia Kedua. Jadi terbatas hanya di bidang perekonomian ya. Jadi tidak ada tulisan yang membandingkan kondisi ekonomi pada masa pendudukan Jepang di tempat lain selain di Asia Tenggara ya. Jika menerapkan konsep sinkronik, sejarawan tersebut hanya akan mengamati semua yang terkait dengan masalah perekonomian tersebut secara mendalam dan terstruktur. Jadi kalau diakronik tadi dia meluas dalam ruang, terbatas dalam waktu, kalau sinkronik ini kebalikannya nak ya, terbatas dalam ruang, meluas dalam waktu ya. Selanjutnya, konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Jadi sejarah bukanlah sekedar catatan panjang ya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Catatan-catatan tersebut menunjukkan perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah manusia. Jadi apa itu perubahan? Perubahan adalah peristiwa atau kejadian secara cepat atau lambat. Contoh, perubahan yang terjadi secara cepat adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Ya, kejadian tersebut mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Ya. Ini ada video ya. Ya, kita saksikan videonya. Bisa muter atau tidak ini? Jadi yang tadinya suasananya tenang, kota Jepang gitu ya, tiba-tiba bom atom dijatuhkan oleh sekutu. Ya, bisa dilihat masyarakatnya masih tenang, damai gitu ya. Ketika bom atom dijatuhkan, ya ini bom atom Little Man, Little Boy ya, namanya Little Boy ya, Little Boy. Yang kedua nanti Batman ya. Ya, jatuh dia. Tiba-tiba yang tadinya kota yang tertata bagus, masyarakat tenang, tiba-tiba bom atom dijatuhkan, maka terjadinya kehancuran yang luar biasa. Ya. Nah, tiba-tiba saja suasana jadi berubah ya, luluh lantak akibat dari
little boy dijatuhkan oleh sekutu dari udara. Bom atom membahayakan ya bagi kehidupan umat manusia, bagi lingkungan hidup ya. Udara yang kita hisap, tanah yang kita injak ya, tercemari akibat dari letusan nuklir ya, bom atom ini. Ya, bisa disaksikan hancur semua ya. Oke. Ya. Contoh untuk mengetahui perkembangan pendidikan Indonesia ya. Adapun kelanjutan adalah kebalikan dari perubahan ya. Yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama, contohnya Wangsa Selendra berkuasa di Jawa selama 250 tahun. Berkelanjutan, berlangsung secara garis lurus sampai terjadi perubahan sehingga berlangsung secara zigzag ya. Jadi perubahan itu ada yang secara cepat ya, ada yang terjadi secara lambat. Kalau dia secara cepat itu letusan tadi ya, bom atom Hiroshima Nagasaki. Kalau lambat ini misalnya Wangsa Selendra berkuasa di Jawa. Jadi perubahan, jadi ada masa tumbuh kembang, masa keemasan, kemudian hancur. Jadi perubahan dan berkelanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lampau. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan antara dua atau lebih peristiwa masa lalu dan peristiwa masa kini. Nah, ini contoh dari perkembangan pendidikan Indonesia pada masa kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, seperti yang di kanan gitu ya. Kalau di zaman Belanda, ini contohnya dari Stovia, sekolah calon pendidikan dokter ya. Lihat di sana duduknya rapi gitu ya, alat-alat praktek di atas meja. Ya, belajar praktek, belajar nulis dengan tertib gitu ya, pakaiannya juga rapi. Sementara di zaman Jepang ya, di zaman Jepang aturan-aturannya laki-laki itu wajib gundul ya. Kemudian latihan baris berbaris ya, yang menyita waktu belajar. Kemudian wajib melakukan shinkere, membungkukkan badan ke arah Tokyo ya. Kemudian terlalu sering kerja bakti atau kinoboshi. Kemudian terlalu banyak taiso atau senam ya. Ternyata nanti perbedaannya ya, kalau di zaman Jepang itu ternyata kita itu dipersiapkan gitu ya untuk membela ya Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Baik, demikianlah konsep berpikir sejarah, materi kronologi, diakronik, sinkronik, serta konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah kali ini. Sekian dulu, semoga dapat dipahami penjelasan-penjelasannya dan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.